Shalom saudara, akhirnya pelaku pelarang menu daging babi ini justru mendapatkan banyak kontra. Di antaranya ada disampaikan oleh Bapak ini. Sukoharjo, Jawa Tengah, ada penjual mie babi dipersoalkan masyarakat. Si penjual bersikukuh, kami berjualan sudah dapat izin. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika ada hal yang seperti ini? Yang harus kita pahami adalah bangsa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, terdiri dari banyak suku, agama, dan perbedaan-perbedaan lain. Betul. Siapapun boleh melakukan aktivitas agamanya masing-masing, termasuk menjual selera makanan yang dibolehkan oleh agamanya masing-masing, selama tidak saling mengganggu. Yang kedua, yang kita jual ini halal dengan tidaknya dipublish terbuka, supaya si pembeli tahu mana yang haram, mana yang halal. Di Sukoharjo ini penjual mie babi, masyarakat protes, itu bagian dari kekeliruan. Gak boleh kita melarang orang lain melaksanakan seleranya selama tidak mengganggu kita. Kalau kita merasa terganggu dengan keberadaan mie babi itu, kita yang kurang ikhlas menerima perbedaan. Yang tidak boleh itu begitu. Yang pertama, menjual mie menu babi, di depannya itu tidak jelas ini menunya apa. Khawatir ada orang Islam yang diharamkan makan itu nanti masuk. Makanya kalau di tempat saya di Kota Batam, setiap ada penjualan tidak halal seperti babi, pasti ada tulisan non halal, jelas. Jual B2, B1, itu maksudnya babi dengan anjing ya. Warung BPK, babi panggang karo, jelas di depan tuh ada tulisannya non halal. Kalau kita masuk ke rumah makan itu, mungkin karena kita tidak membaca tulisan itu ya, dia langsung ngasih tahu, Pak, di sini non halal. Artinya, kalau penjual menu non halal itu beritahu secara terbuka, ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, satu, yang dijual itu tidak ada tulisan halal dengan tidak. Yang kedua, Jadi saudara sekalian, Bapak ini membuat sebuah analisa yang sangat sederhana yang mudah untuk dimengerti perihal sebenarnya mengenai keberadaan dari warung mie dan babi tepi sawah itu bukanlah sesuatu yang kemudian patut untuk dipersoalkan, karena semuanya sudah sangat jelas. Baik mengenai keterangan perihal apa yang dijual di situ juga sudah terpampang, bahkan sebenarnya dari namanya saja juga sudah sangat jelas. Tapi kalau kemudian dianggap bahwa ini meresahkan, tadi beliau menyimpulkan bahwa itu suatu kekeliruan. Karena itulah pada akhirnya ini semakin jelas bahwa alasan untuk kemudian menu daging babi di sana harus diganti semuanya beralih ke halal semua, ini sebenarnya alasan yang mengada-ada perihal meresahkan. Jikalau tadinya seperti yang dikomentari oleh beberapa pihak bahwa tempatnya itu kan jikalau ada di tengah-tengah pemukiman warga, maka tentu saja itu adalah sebuah kesalahan. Tapi pada kenyataannya tempat dari warung mie dan babi tepi sawah ini juga jauh sekali dari pemukiman warga. Oleh karena itu tadi beliau menggunakan satu istilah yang sangat menarik sekali mengenai ayo berlapang dadalah menerima berbagai perbedaan yang ada di rumah besar kita Indonesia ini. Nah, ini sebenarnya menjadi penting saudara. Dan pada akhirnya semakin kelihatan bahwa sebenarnya ini bukan tentang semata-mata daging babi saja, tetapi ini adalah dimungkinkan ataupun patut untuk diduga adalah ekspresi dari hati, dari sikap hidup yang belum bisa menerima perbedaan seperti ini. Indonesia ini tidak hanya ada satu pemeluk agama. Indonesia ini tidak hanya ada satu agama. Kita memiliki satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan muncul karena keberagaman yang kita miliki di rumah besar Indonesia ini. Oleh karena itu pesan yang beliau sampaikan ini sangat masuk akal. Ya, berlapang hati, berlapang dada, harus belajar untuk ikhlas menerima perbedaan. Karena memang demikianlah, kita Indonesia ini tidak sama semua.
masing-masing dengan karakteristiknya, masing-masing dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ada sesuatu yang dipandang halal oleh pihak tertentu, tapi oleh pihak yang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang haram. Ada sesuatu yang dipandang boleh oleh pihak tertentu, tapi pihak yang lain menganggapnya tidak boleh. Nah, dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, sikap tenggang rasalah yang kemudian patut untuk kita kembangkan dan implementasikan. Oleh karena itu, penolakan mengenai menu daging babi ini memang pada akhirnya ini lebih masuk akal sebagai alasan yang mengada-ada. Di sini ada seseorang yang menuliskan, salut banget dengan pemikiran Bapak. Sangat menghargai perbedaan beragama dalam masyarakat. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Adem dengarnya, Bapak sehat-sehat. Salam dari Manado. Salam untuk Manado, saya kangen Bunaken, semoga semakin indah ya. Nah, betul banget Pak, saya juga muslim Pak, tapi saya bisa memilih mana yang halal dan mana yang haram. Saya selalu Pak. Amin katanya di situ. Jadi saudara, bahkan kemudian yang berkomentar di sini itu ya bukan orang-orang yang mengonsumsi daging babi, tapi mereka sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak ini karena menganggap bahwa ini sebuah narasi yang mengademkan, sebuah narasi yang baik perihal membangun cara pandang terhadap keberagaman yang ada. Nah, memang Ketua RW yang beberapa hari lalu viral ini entah kenapa kemudian dia ingin sekali mengganti menu itu menjadi halal semua, padahal ya, itu kan tempatnya sudah sangat jelas, tidak ada di tengah-tengah pemukiman warga. Juga keterangan bahwa itu non halal sudah terpampang dengan sangat kelihatan besar-besar. Namanya aja juga udah kelihatan, sebenarnya tanpa ditulis mengenai non halalnya juga orang sudah tahu karena namanya warung mie dan babi tepi sawah. Jadi itu sudah jelas dari namanya aja sudah kelihatan bahwa ini warung yang menjual non halal. Oleh karena itu alasan bahwa ini meresahkan, bahkan mereka sampai minta itu kalau misalnya pemilik warung mie babi tepi sawah ini tidak mengganti menunya menjadi halal semua, minta katanya mereka itu agar izinnya ditinjau kembali. Ini kan mengada-ngada ya, ini tuh kelewatan sekali, ini namanya egois sekali, hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, hanya mau keinginan sendiri yang dikabulkan, tidak peduli perihal keinginan dan juga kebutuhan orang lain. Orang yang berjualan di situ, orang yang berdagang di situ adalah orang-orang yang mencari nafkah, orang-orang yang kemudian mencari makan. Bahkan itu bukan hanya pemiliknya, dia punya karyawan, punya staf di situ. Luar biasa Bapak, pandangannya sangat bijak. Salam hormat untuk Bapak dan salam sehat juga bahagia buat Bapak sekeluarga. Nah, ini kan akhirnya banyak banget ya yang memberikan apresiasi terhadap narasi, terhadap respon yang disampaikan oleh Bapak ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, memang pada akhirnya kita berharap semoga ini ya warung mie babi yang ada di sana tetap eksis, tidak ada ganti menu, tidak ada dipindahkan ke kota. Kan ada itu ya, MUI Sukoharjo kan bilang ya itu sifatnya saran, memang sebaiknya pindah saja ke kota kalau bisa, karena kan kalau di kampung ini kan masyarakatnya lebih homogen, kalau di kota kan lebih heterogen. Itu juga sebenarnya saudara sepertinya juga ini ya, juga sebuah narasi yang tidak menjadi solusi. Kenapa? Karena tempat yang di sana itu kan justru lebih baik karena jauh dari pemukiman warga. Nah, kalau misalnya pindah ke kotanya heterogen, kota itu kan penduduknya, rumah-rumahnya, warung-warungnya semuanya dempetan, berdekatan. Nah, justru itu nanti malah bisa lebih ramai masalahnya. Ini aja sudah ada di tempat yang sepi jauh dari pemukiman warga masih ditolak, gimana ada di tengah-tengah masyarakat meskipun narasinya nanti heterogen. Kan heterogen kita sudah tahu lah, di beberapa daerah ini kan kelompok-kelompok penganut agama tertentu kan jumlahnya banyak, sedangkan yang lainnya biasa-biasa aja ataupun lebih sedikit. Nah, ini yang sebenarnya saya pikir letak ataupun posisi dari warung mie babi ini sudah sangat jelas tidak mengganggu dan tepatnya juga jauh dari pemukiman warga.